mulai hari ini. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ustaz Azam ada? Oke, Azam hadir. Kemudian Abian hadir. Satu lagi Abdal hadir. Al-Fasal Aditya hadir. Antum duduk di masa? Ya, duduk di sini. Kelompok ini sekarang. Oke. Berikutnya lagi Atta sini. Ataya. Kemudian Azril. Nabil. Nabil nyelip karena masih dia. Nabil karena menyelip kan? Nanti besok baru jatuh balik ya. David. Kemudian Faizi. Kemudian Bala. Mana Bala? Pali hadir. Oh ya. Kemudian Farhan hadir. Paris. Kemudian Izan. Oh, kemarin sakit juga. Udah berapa hari dia sering sakit namanya ya? Dia cacar ya. Kita doakan aja semoga Allah mengangkat penyakitnya. Amin. Semoga dia bisa kumpul sama kita lagi di lokal ini. Amin. Semua berikutnya lagi. Aska. Mana Aska? Nabil, duduk tempatnya As. Saya. Farel. Farel hadir. Jovan hadir. Kemudian Kakak hadir. Yusuf hadir. Kemudian Muhammad Akil. Kemudian Muhammad Yahya Torik. Radhi hadir. Rafi. Mana apanya Nabi yang masih belum konsentrasi. Di mana dengan tugas kemarin? Udah ada yang bisa? Sebelum kita mulai proses belajar kali ini, marilah kita berdoa semoga Allah meridhoi kita, semoga Allah mempermudahkan kita dalam menuntut ilmu apapun ilmunya, baik itu ilmu agama, ilmu dunia dan lain sebagainya. Sikap berdoa dimulai. Bermain dulu. Ustaz pengen nyobainnya lempar spidol. Nah, sebenarnya ada permainannya, tapi kita lempar spidol. Kalau spidol itu Ustaz lempar, spidol itu pindah tangan, kita tepuk tangan. Yang tidak tepuk tangan dari kelompok itu kita kurangi poin. Nah, kelompok itu kenapa kurang satu? Bisa. Oh, bisa gitu ya. Kita tes dulu. Pertama, 1, 2, 3. Kalau dia pindah, baru tepuk tangan. Yes, konsentrasi. Pala. 1, 2, 3. Dia nggak pindah tangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2.
didahulukan satu kelompok. Satu orang tidak terkena, maka semuanya kekurangan poin. Paham? Sekali lagi ya, sebelum kita lanjut materinya. Sekali kita lanjut materinya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, belum. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nanti dia bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah bagus. Ya. Untuk hari ini kita akan mulai proses pembelajaran kita, yaitu tanya dulu tentang himpunan kemarin. Siapa masih ingat apa itu himpunan? Azril, apa itu himpunan Azril? Suatu kumpulan. Azril, Azril. Apa itu himpunan? Apa itu himpunan? Apa itu himpunan tadi Aska? Himpunan adalah suatu kumpulan jika syarat keanggotaannya terdefinisi dengan jelas. Ya bagus. Itu adalah himpunan. Himpunan adalah suatu kumpulan. Contoh himpunan apa Azril? Contoh himpunan kan banyak di alam nih contoh himpunannya. Apa? Himpunan makanan lezat apa saja? Ada kambing bakar. Aku rasa sapi itu. Nah, kan aku bilang sapi. Ayam goreng. Kambing goreng. Apa lagi? Paham itu himpunan? Himpunan itu ada banyak macamnya. Ada himpunan hewan. Hewan apa? Himpunan hewan apa? Hewan ternak. Hewan ternak saja. Hikmah kita belajar himpunan dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mengenali jenis-jenis ini kumpulan apa namanya, dan ini kumpulan itu merupakan kehidupan sehari-hari. Ada namanya kumpulan etnis, misalkan orang Padang, kumpulan orang Padang. Kemudian ada namanya kumpulan orang Sulawesi Selatan. Kemudian ada kumpulan orang Kerinci, kumpulan orang Sungai Penuh. Itu ada namanya himpunan. Kelompok itu. Paham tuh? Semuanya tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Satu. Oke, perhatikan kita sini dulu. Nanti Ustaz ingat ya, satu kelompok kalau semuanya tidak konsentrasi berarti kita sepakat satu kelompok itu kena kurang poin semuanya. Ya, sekarang kita belajar. Hari ini kita akan belajar yang namanya diagram pen. Apa itu diagram pen? Kita perhatikan bagus-bagus. Manusia. Ini adalah seorang ahli ya. Nah, dia ini seorang ahli yang sumbernya dari pusat aku dari Wikipedia. Ini membuat diagram pen. Cara lain untuk menyatakan suatu himpunan yaitu dengan menggambarkan atau diagram yang disebut dengan diagram pen. Itu adalah himpunan. Di sini diagram ini diperkenalkan pertama kali oleh John Penn. Ini dia orangnya. Orang pertama kali loh. Ahli matematika berbangsa Inggris yang hidup pada tahun 1834 sampai 1923. Ternyata sudah ada pada zaman dahulu. Dia ini menyatakan sebuah himpunan itu dapat dibuat dengan diagram pen. Ya, gimana diagram pennya? Kita hari ini cukup belajar tentang membuat diagram pen saja. Nah, ini dia. Di sini ketentuan dalam membuat diagram pen adalah sebagai berikut. Kita harus membuat himpunan semesta. Catatnya nanti anak ya. Kita harus membuat himpunan semesta. Antum ingat semesta? Ayo, Nabil, semesta itu apa Nabil? Apa? Iya, benar alam. Semesta itu apa Bil? Iya, alam itu apa? Semesta alam. Di sini kita harus membuat semesta seperti alam. Di dalam alam itu ada banyak objek, ada banyak himpunan. Maka digambarkan seperti diagram pen. Diagram pen itu biasanya dia membuatnya seperti peta seperti ini. Nah, ini dia peta. Di dalam ini, di sini dikasihnya S. S itu adalah simbol sebuah semesta. Ini aku jangan membayangkan alam itu adalah seperti alam yang kita punya ya. Tetapi alam ini, contohnya dia bilang dia buat seperti diagram pen seperti ini.
menggambarkan sebuah alam. Sebagai contoh saja ilustrasinya. Di sini kemudian katanya yang B, setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah noktah di dalam seperti panjang, seperti versi panjang itu maksudnya, dan nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktahnya. Noktah itu adalah titik-titik. Titik-titik itu adalah menyatakan sebuah himpunan noktahnya. Dari contoh ini kita mengambil angka, dalam matematika kita jadikan sebuah angka. Dan sini dipindah titik-titik seperti di atas tuh. Ada kelihatan kan? Titik-titik, titik-titik ini noktah-noktahnya bikin angka 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian ada 4, ada 6, ada 8, ada 7, dan kemudian ada 5. Itu noktah namanya titik-titik. Paham? Nah, yang kedua, yang ketiga maksudnya ya, yang ketiga C, setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Misalkan S, itu himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan A itu kurung kurawal ya. Kurung kurawal itu menyatakan sebuah himpunan. A sama dengan 2, 4, 6, 8. Karena semua anggota himpunan A termuat di dalam himpunan S, maka himpunan A berada di dalam S. Berada dalam himpunan S. Gimana bikinnya? Coba, tadi apa tadi? 2, 4, 6, 8. Mana dia? Kita kurung ya, ini dia. 2, 4, 6, 8. Yang ini, yang sudah kita kurung ini dinamakan himpunan A. Jadilah dia sebuah diagram P. Ini namanya diagram P. Kemudian yang D katanya, untuk himpunan yang mempunyai anggotanya sangat banyak, maka diagram P anggota tersebut tidak digambarkan dengan noktah karena tidak praktis pengerjaannya. Misalkan S, siswa sekolahmu, D, siswa kelasmu, kan banyak. Kalau disebut satu-satu kan banyak, tidak muat. Jadi cukup disimpulkan saja dengan S, siswa sekolahmu, D, siswa di lokalmu. Jadi ini semestanya ini ada sekolah yang ada di amanah, orang yang ada di mana kan banyak, tidak bisa dibuat satu orang penuh dia. Jadi misalkan saja ini kan D siswa di kelasmu. Jadi yang D itu adalah siswa di kelasmu. Yang seperti inilah namanya diagram P. Paham semuanya? Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Pas, ini kita hanya bikin gambar hari ini, belum kita menghitung. Azrin paham? Coba. Iso, paham? Kata, mana gua kasih itu sih? Katanya paham? Paham ya? Insyaallah paham ya. Semoga paham semuanya. Sudah sampai sini ada pertanyaan untuk lebih paham? Kita akan coba membahas contoh yang di atas. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Ini gambarnya sudah ada. Gimana cara bikin gambarnya? Ini kita hapus dulu ya. Ini kita anggap habis sebentar dulu. Gimana jika kita bikin gambar seperti itu? Biar lebih paham. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Ini seperti itu bentuknya diagram Venn. Itu sudah ada. Sekarang semestanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti anggota yang ada di dalam ini adalah angka semuanya itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kakak perhatikan untuk yang P, anggota P-nya. Kita bikin anggota P dulu biar paham. P siapa anggota P? Karena di situ ada yang sama kan? Karena ada yang sama atau berapa yang sama tuh? Yang sama. Yang S itu semesta. P dan P. 7 ya, 7. Maka kita bikin 7 di tengah biar mudah bikin gambar. 7. Kemudian yang lain kita pisahkan. 1, kemudian apa lagi? 3. Kemudian 5. Ya ini aja angkanya. Ya, ini kita gambarnya P. Ini kasih gambar P-nya boleh di dalam, boleh di luar. Kemudian berikutnya lagi kita kasih gambar I. Yang I itu yang tidak sama siapa? 6, 8. Baru kita bikin gambarnya. Nah, seperti ini. Maaf gambarnya tidak bagus ya. Tidak kurang bagus. Nah, gambarnya gini. Yang ini
adalah himpunan I. Sekarang sisanya, selain dari mereka siapa sisanya? Ada angka 4 dan 2, bagus, angka 2. Taruh duluan, itu duluan. Jadi ini kan namanya diagram. Namanya apa? Namanya apa? Diagram. Ada pertanyaan? Kenapa 7 harus? Ya, karena dia ada di dua daerah. Jadi 7 ini milik P dan 7 ini juga 7 milik P dan 7 juga milik I. Maka ini dikatakan 7 ini milik mereka bersama-sama. Paham ya? Oke. Kalau paham, sekarang ternyata himpunan ini juga sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 19 tentang himpunan. Allah menciptakan menjadikan bintang-bintang bagimu. Artinya bintang-bintang bagi siapa? Ada banyak ya, ada banyak bintang. Ada banyak juga ada contoh ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang himpunan. Paham semuanya tadi? Paham ya? Ada pertanyaan? Paham tadi? Paham? Antum paham? Kalau paham ya? Tepuk 1. Tepuk 1. Paham? Tadi paham semuanya? Oke, kalau paham sampai sekian dulu pertemuan kita hari ini. Lebih dari kurang satu mohon maaf. Sampai ketemu lagi pekan berikutnya. Dan jangan lupa materinya diulang-ulangi di rumah. Karena apa? Belajar kaji karena diulang. Kalau antum sama hafal kali karena sering diulang. Kalau kali-kali yang lainnya tidak diulang, antum juga tidak akan paham. Ya, main game juga. Kenapa kita pintar main game? Karena sering dimainkan, karena sering diulang. Itu, ya kan? Kalau kita sering mengulangnya, di sini ada musuhnya. Di sini